Siang Ibu. Iya, silakan masuk. Siang Ibu. Iya, silakan duduk. Iya, Masih. terima kasih. Ya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Jadi sebelum kita mulai kegiatan dan juga pembahasan kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita mulainya dengan doa. Nah, untuk doanya saya akan memimpin dan juga Bapak Ibu dan juga kakak bisa menyelesaikannya. Ibu. Sudah dimulai dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Selamat siang ya Allah Tuhan Maha Kudus, Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat perlindungan yang telah Kau berikan sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan kami. Kiranya ya Bapa, Engkau menuntun dan juga membimbing kami agar kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Namun kami puji hari ini esok sepanjang segala masa. Amin. Jadi Bapak Ibu terima kasih sudah mau datang dan juga hadir di sini. Jadi alangkah baiknya kita perkenalan dulu agar pembicaraan kita juga hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga dengan santai. Nah, pertama saya di sini saya bernama Ibu Dian, yang dimana saya di sini sebagai guru BK. Mungkin Bapak Ibu bisa berkenalan. Jadi Ibu, saya ibunya Fedi. Saya Bapak Pelabuhan, saya Fedi. Kalau saya adalah pacar dari Fedi. Kalau saya kakak dari Fedi. Saya Fedi. Jadi terima kasih. Berarti Bapak Ibu datang dari Rote ya? Iya Ibu. Jadi terima kasih sudah datang jauh-jauh untuk memenuhi undangan untuk diadakannya konferensi kasus terkait dengan masalah yang dihadapi atau yang dialami oleh adik Fede. Jadi tujuan kita diadakannya konferensi kasus ini untuk menemukan gambaran yang jelas terkait dengan masalah yang dialami oleh adik Fede, dan juga kita akan mencari secara bersama-sama kira-kira solusi untuk masalah tersebut itu apa. Jadi Bapak Ibu dan juga kakak dan juga adik Fede, di sini saya mohon kepada kita semua agar kita lebih bisa terbuka untuk menceritakan dan juga bisa menjawab dengan jelas terkait dengan pertanyaan yang akan saya berikan nanti. Nah, untuk itu saya juga minta kepada kita agar apa yang kita bicarakan atau apa yang kita bahas hari ini tidak perlu diceritakan kepada orang lain, atau apa yang kita bicara di sini itu menjadi asumsi kita bersama saja ya di sini. Baik. Misalkan kita menjaga kerahasiaan demi keamanan adik kita, anak atau adik kita Fede. Bisa Ibu. Oke, jadi Bapak, Ibu dan juga kakak, jadi akhir-akhir ini ada beberapa siswa atau murid saya yang laki-laki ini datang melapor ke saya, katanya adik Fede itu melakukan kekerasan kepada mereka, yang dimana menunjukkan sikap agresif, marah-marah di kelas. Jadi anak-anak yang laki-laki sering melapor kepada saya. Nah, akhir-akhir ini saya mencari tahu, atau saya penasaran juga kira-kira apa sih latar belakangnya, atau kenapa adik Fede melakukan hal tersebut. Nah, setelah saya telusuri ternyata hal yang melatar belakangnya itu yaitu kondisi di dalam rumah. Nah, maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu juga dan juga kakak untuk hadir di sini karena kita merupakan pihak yang terlibat dalam kehidupan Fede. Nah, di sini besar harapan saya agar kegiatan atau bicara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, terima kasih. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada adik Fede. Jadi adik Fede di sini sudah ada bapak, ada mama, ada kakak, ada juga pacar Fede yang selama ini ada di sini dengan adik. Jadi adik bagaimana perasaan adik mengenai hal ini atau terkait dengan masalah yang dialami oleh adik? Jadi baik Ibu, saya merasa kecewa, marah dan sakit hati kepada ayah saya karena ayah saya telah meninggalkan saya serta mama saya dan kakak saya sejak saya masih kecil, sehingga itu yang membuat saya sakit hati dan begitu sensitif terhadap laki-laki.
Terima kasih adik VD sudah bercerita dan juga berani mengungkapkan perasaannya di depan Bapak Mama juga. Nah, berikut saya ingin bertanya kepada Mama. Kira-kira Mama bagaimana tanggapan ataupun perasaan Mama terkait apa yang diceritakan atau apa yang diberitahukan oleh anak VD tadi? Jadi ibu, saya juga khawatir dengan VD, apalagi perilakunya yang agresif terhadap laki-laki. Saya juga kadang kasihan dengan VD, karena saya juga mengerti dengan perasaannya, apalagi ayahnya ini juga jarang memperhatikannya. Tapi ayahnya ini menunjukkan sifat yang pilih kasih antara VD dan juga anaknya dari perempuan lainnya itu. Dan juga ayah VD biasanya pilih kasih dengan anak-anak dari saudaranya itu, Ibu. Terima kasih Ibu. Berikut saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan apa yang saya ceritakan tadi mengenai masalah yang dihadapi atau dialami oleh anak kita VD. Baik Ibu, kalau saya tidak ada pembelaan apa-apa. Di sini saya menyesal dengan perbuatan saya yang saya lakukan di masa lalu, yaitu meninggalkan anak saya VD dan juga kakak dan juga ibunya. Dan sekarang saya juga sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan saya dengan anak saya VD dan sedang berusaha untuk meminta maaf kepadanya. Jadi terima kasih Bapak sudah jujur dan juga sudah memberitahukan keinginan untuk berubah dan juga untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan anak VD ini, kebaikan anak VD juga. Nah, berikut saya juga ingin bertanya karena selama ini juga anak VD kan di sini sering dengan kakak dan juga pacarnya. Nah, saya ingin bertanya kepada kakak pacarnya VD, kira-kira bagaimana apa yang kakak lakukan untuk mendukung VD dan juga kira-kira tantangan atau hambatan kakak untuk mendekati VD selama ini tuh apa saja? Baik Ibu, terima kasih. Jadi Ibu, Mama dan Bapak dari VD serta kakak VD, jadi saya ini sudah menjalin hubungan dengan VD kurang lebih 3 tahun. Jadi saya tahu bahwa trauma yang dialami VD ini sangat berat. Jadi selama ini saya sudah berusaha untuk membantu VD. Jadi ketika trauma VD itu kambuh, setiap malam saya itu selalu menelpon dia untuk menenangkan dia, serta saya itu selalu mengajak dia berdoa bersama agar dia bisa tidur lebih nyenyak. Kalau tantangan yang saya alami itu karena saya bingung kira-kira cara yang tepat untuk membantu VD ini bagaimana. Saya takut cara yang saya lakukan ini malah memperburuk keadaan VD. Saya juga frustasi karena VD ini tidak mempercayai saya sepenuhnya. Saya takut bahwa ini akan membuat masalah untuk hubungan kami jangka panjang. Dan saya juga melihat postingan ayah VD ini di sosmed. Jadi saya melihat bahwa memang itu sangat membuat VD ini sakit hati. Saya ingin membantu dia, tapi saya tahu bahwa saya ini masih kurang mampu untuk membantu VD. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih kakak. Jadi apa yang kakak jelaskan, apa yang bicarakan tadi itu merupakan perasaan yang wajar. Nah, dimana juga kakak ini ada niat untuk membantu VD, tapi kakak juga bingung kira-kira caranya bagaimana. Nah, di sini kita akan bahas bersama. Tapi untuk kelanjutannya, saya ingin bertanya dulu kepada kakak VD. Kakak kira-kira nanti kakak itu mendukung VD bagaimana dan juga apalagi tadi Erik VD kan sudah bilang bahwa sama ini juga dia kekurangan sosok dari kakak kandung. Bu, saya akui di sini saya kurang memperhatikan VD dan Ibu. Saya sibuk bekerja dan mungkin saya kurang peka terhadap perasaan mereka. Saya juga merasa bersalah karena di sini saya tidak banyak membantu Ibu secara finansial, terutama pada saat ekonomi sedang sulit. Saya juga merasa sulit ketika berkomunikasi dengan VD karena VD ini sering marah dan sering berperilaku agresif. Terkadang saya merasa dia
menyalahkan saya atas masalah yang bukan sepenuhnya saya lakukan. Saya ingin memperbaiki hubungan kami, tetapi saya bingung mau memulainya dari mana. Tetapi di sini saya juga takut untuk terlalu dekat dengan PD karena saya takut ia memarahi saya. Nah, terima kasih kakak. Jadi terima kasih untuk keterbukaan dan juga kejujuran dari kakak. Nah, perlu untuk kakak ketahui juga bahwa PD dan juga ibu serta bapak dan juga pihak yang terlibat ini, jadi terutama pada adik PD tidak hanya membutuhkan dukungan dalam bentuk finansial saja, tapi adik PD juga membutuhkan atau memerlukan sosok seorang kakak. Baik ibu. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya dulu. Kira-kira hubungan ayah dan juga ibu VD itu bagaimana? Baik Ibu, saya dengan ayah VD sudah lama tidak saling berkomunikasi atau menjalin hubungan. Dikarenakan hal ini, rasa sakit hati saya terhadap ayah VD karena ia telah meninggalkan anak kami di usia yang masih kecil atau masih 1 tahun, Ibu. Oh iya. Jadi kalau adik VD sendiri bagaimana? Bagaimana perasaan adik terkait dengan hal ini? Jadi saya sakit hati terhadap perlakuan ayah saya terhadap ibu saya, Ibu. Karena ayah saya telah meninggalkan saya serta ibu saya. Tetapi saya serahkan kepada bapak dan ibu, ayah dan ibu saya bagaimana baiknya, Ibu. Jadi bapak dan juga ibu sudah mendengar apa perasaan atau bagaimana perasaan dari anak kita PD. Nah, kalau dari bapak sendiri bagaimana upaya atau mungkin dukungan kedepannya untuk PD itu bagaimana? Jadi baik Bu, kalau saya sebagai bapaknya PD, saya tentunya berusaha memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya, terutama anak saya ini PD. Karena perbuatan saya telah membuat anak saya ini trauma, dan sikap-sikapnya selama ini terhadap lawan jenisnya itu kan bermula karena apa yang telah saya perbuat Bu. Jadinya saya akan berusaha untuk memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya, terutama anak saya PD Bu. Walaupun susah, karena trauma kan sulit sekali untuk kita begitu Bu. Jadi saya juga mengerti dan juga saya paham bahwa tidak mudah untuk berada di posisi ini. Tapi saya salut juga di mana di sini Bapak semangat untuk ada niat agar bisa memperbaiki hubungan dengan anak Bapak yaitu VD. Karena saya dengar-dengar juga bahwa Bapak juga berusaha untuk mendukung VD dengan cara membantu dalam bentuk finansial, yang dimana Bapak juga sering mengirimkan uang untuk biaya sekolah dan juga biaya kehidupan dari VD. Walaupun dari VD juga ada rasa sakit hati yang seperti tadi anak VD sudah ceritakan. Oke, kalau dari VD, kira-kira adik VD apa yang adik VD butuhkan dari Bapak dan juga Mama? Karena kebetulan kan di sini ada Bapak dan Mama, mungkin adik VD bisa beritahu pada mereka kira-kira adik VD butuhkan apa. Sebenarnya saya membutuhkan keluarga yang utuh dan sosok seorang ayah itu sejak saya masih kecil, Ibu. Jadi Bapak, Mama, kita sudah mendengar apa yang diinginkan oleh anak kita VD. Nah, untuk Bapak dan Mama bagaimana? Apakah bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak VD atau tidak? Jadi begini Ibu, untuk anak saya akan siap untuk apapun itu. Tapi untuk rasa sakit hati pasti akan selalu ada. Dan saya kayaknya membutuhkan waktu untuk menyembuhkan rasa sakit itu, Ibu. Tapi saya juga sudah agak lega dan senang karena Bapak VD juga akhir-akhir ini sudah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dengan membantu menafkahi VD, Ibu. Kalau dari Bapak VD sendiri bagaimana? Ya kalau dari saya Bu, apapun itu untuk kebahagiaan anak saya VD,
akan saya lakukan. Saya juga akan berusaha mengabuli keinginannya, tapi untuk masalah keluarga yang utuh, apalagi itu sendiri dari cerita yang sudah kami ceritakan, bahwa rasa sakit hati dari Ibu Fede kan masih sangat dalam, jadinya mungkin itu agak berat, tapi akan saya usahakan untuk kebahagiaan anak saya Fede. Jadi terima kasih untuk kita semua karena sudah berpartisipasi aktif dan juga sudah menjawab pertanyaan dari saya hari ini dengan baik dan juga jelas. Jadi untuk kesimpulannya, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa masalah yang dialami oleh adik Fede ini berakar dari lingkungan keluarga yang kurang kompleks, dan juga di sini tadi saya juga mengapresiasi kepada kita semua karena adanya keinginan untuk berubah agar bisa mendukung adik Fede untuk lebih berkembang dan juga melewati masalah ataupun kasus yang dihadapinya saat ini. Nah, untuk proses ini kita memerlukan waktu dan juga kesempatan yang cukup lama. Untuk itu saya mohon kepada kita semua untuk bisa kerjasama memenuhi keinginan dan juga kebutuhan yang tadi telah dijelaskan oleh adik Fede. Bisa kan Bapak, Ibu, Kakak? Bisa, Ibu. Jadi untuk itu secara bersama kita akan membuat kesepakatan untuk mendukung Fede. Jadi dari saya sendiri nanti saya akan melakukan sesi konseling kepada adik Fede, yang dimana saya akan menggunakan pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Saya akan mengadakannya dengan Fede selama beberapa kali sesi atau beberapa kali pertemuan. Jadi proses ini juga untuk saya pribadi, saya juga membutuhkan kesabaran dan juga telaten dari saya untuk membantu adik Fede agar adik Fede juga bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi sekarang atau persoalan yang dia alami sekarang. Nah, jadi untuk itu besar harapan saya untuk kita semua bisa bekerja sama agar Bapak Ibu juga bisa mengusahakan, kakak, pacar, dan juga saya juga di sini bisa mengusahakan pada adik Fede agar adik Fede juga bisa berubah. Baik Ibu, kami akan mengusahakannya. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang jauh sekali dari Rotek sini. Untuk itu pertemuan kita hari ini sudah berakhir. Kita juga sudah mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dialami oleh anak kita Fede. Nah, untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan kita, kan tadi kita membukanya kan dengan doa. Sekarang kita membuka doa juga. Jadi saya akan memimpin doa, Bapak Ibu bisa menyelesaikan. Bapak dan Kudus. Selamat siang ya Tunggal Maha Kudus. Terima kasih ya Bapak karena atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bimbinglah kami supaya kami bisa pulang ke tempat kami masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Kita mau puji hari ini untuk sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih. Ibu, Bapak hati-hati. Selamat siang. Kakaknya Bu, Ibu. Ya, silahkan.